Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Safiti. Saya akan menjelaskan tentang upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Yang pertama ada pengertian upaya hukum. Upaya hukum ialah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Tidaklah yang bisa secara tidak diinginkan, karena hakim itu juga manusia. Kesalahan dalam mengambil keputusan atau kesalahan yang dapat menimbulkan dalam mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak. Tujuan utama dalam suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkerutan hukum tetap. Akan tetapi setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim belum tentu dapat menjamin kebenaran secara yuridis, karena putusan itu tidak lepas dari kekeliruan dan kekhilafan. Bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Agar kekeliruan dan kekhilafan itu dapat diperbaiki, maka tegakkan kebenaran dan keadilan terhadap putusan hakim itu dimungkinkan untuk diperiksa secara ulang. Cara yang tepat untuk dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan itu adalah melaksanakan upaya hukum. Yang kedua, bentuk-bentuk upaya hukum. Secara garis besar, jenis upaya hukum ada dua, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Yang pertama, upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa yaitu upaya hukum yang digunakan bagi putusan yang memiliki hukum tetap. Upaya hukum bisa juga dikenal sebagai perlawanan dari hukum fast track banding dengan asasnya. Upaya hukum ini menangguhkan eksekusi. Pengecualiannya adalah apabila putusan tersebut dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu pasal 180 ayat 1 HIR, sehingga meskipun diajukan upaya biasa namun eksekusinya tetap terus berjalan. Upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa adalah suatu upaya hukum yang dilakukan atas putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan juga dalam asasnya upaya hukum ini tidaklah menambah eksekusi. Oleh karena itu, berbeda dengan upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa asasnya tidak menangguhkan eksekusinya, sehingga yang tidak termasuk upaya hukum luar biasa adalah perlawanan pihak ketiga atau peninjauan kembali. Yang B ada tata cara upaya hukum dalam sengketa ekonomi syariah. Upaya hukum selalu mendapat perhatian serius dalam pembuatan undang-undang demi perlindungan hak setiap warga negara. Pada zaman sekarang ini, pada hukumnya, sebagian besar para pihak selalu menggunakan berbagai upaya hukum agar dapat memenangkan setiap sengketa hukum yang dihadapinya. Ada dari mereka yang mengajukan upaya banding, ada juga menggunakan upaya kasasi maupun upaya peninjauan kembali. Ketentuan dan tata cara kedua upaya hukum tersebut memiliki beberapa perbedaan sebagai berikut. Yang pertama, tata cara upaya hukum dalam acara sederhana. Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah dengan mengajukan keberatan kepada Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dengan menandatangani lapor pertanyaan keberatan yang telah disediakan kepanitraan di hadapan panitia disertai dengan alasan-alasan keberatan tersebut. Yang C, eksekusi putusan dalam sengketa ekonomi syariah. Yang pertama, pengertian eksekusi adalah melaksanakan putusan atau vonis pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, eksekusi adalah pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia. Berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final, serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Berikutnya, jenis-jenis pelaksanaan putusan. Ketentuan dalam hukum acara perdata telah mengatur bahwa terdapat 3 jenis eksekusi, yaitu yang pertama, eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang sebagaimana diatur dalam pasal 1900 HIR dan pasal 208 RBG. Yang kedua, eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 225 HIR dan pasal 259 RBG. Eksekusi real yaitu pelaksanaan putusan yang hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap kepada orang yang dikalahkan, tapi perintah tersebut tidak dilaksanakan secara
secara sukarela.